kita habis makan pedas nih, kita kan ngelampiasin semua nih, ngeluarin keringat, ngeluarin apa, karena efek pedasnya itu bikin mood kita jadi lebih baik lagi. Yang tadinya marah, kesel, mungkin lebih agak tenang. Karena apa ya, maksudnya habis ke pedasnya di mulut nih, kan gitu-gitu kan. Jadi yang lebih betenya kalau apalagi habis makan pedas nggak ada air, gila itu rasanya bibir jontor banget. Kembali lagi di jam 8 Worldwide bersama gua Jerry Sumora di Wanjir, wawasan Jerry. Kalau biasa di opening awal gua bisa ngejelasin, hai, kembali lagi di Wanjir. Sekarang di jam 8 Worldwide, biar gaya baru, hal baru aja. Nah, kali ini gua mau ngejelasin lagi alasan-alasan yang penting nih untuk mengisi wawasan kita nih. Kali ini gue mau ngebahas tentang yang biasa kita rasain deh, yang biasa kita nikmatin gitu kan. Yang biasa orang Indonesia itu lakukan gitu loh. Nah, hal ini gue mau ngejelasin lagi tentang kenapa orang Indonesia itu suka makanan pedes. Nah, karena kebiasaan banget tuh kita tuh makan apa-apa tuh harus pedes. Makanan viral bagaimanapun harus dengan nama-nama yang mengguncang gairah, jiwa, raga, rasa, ya kan. Kalau misalnya namanya ayam bakar saja, ya udah cuma ayam bakar nih. Oh iya, sebelum jauh kita ngebahas, nih gue ngebahas tentang pakai batik lagi nih. Biar gue ngeciriin nih, kalau misalnya gue pakai batik nih, tandanya kita ngebahas Indonesia nih. Kalau kemarin gue pakai batik cuma sekali dua kali nih, gue pengen bikin sesuatu yang berbeda nih. Kebiasaan makan pedas ini udah kebiasaan orang Indonesia murni nih, sampai orang-orang luar itu tahu kalau orang Indonesia, makanan Indonesia pasti identik sama pedas. Apalagi daerah-daerah tertentu kan, kalau kita biasa dengar rica-rica atau mungkin kita dengar masakan Minang ya kan, dengan identik banyak bumbu yang menggugah selera dengan rasa pedasnya, atau mungkin hal-hal lain deh. Dan juga biasanya kalau yang tadi gue jelasin makanan viral yang pasti dengan menggunakan nama-nama aneh, pasti itu isinya tuh pedas tuh. Ada bakso lava, ada ayam mercon, ayam petir, ayam geledek, ayam atau mungkin sambal setan. Itu nama-namanya udah ngeri-ngeri banget, dan udah pasti dalamnya itu udah makanan-makanan yang dicongor kita, bibir kita jadi jontor gitu loh. Nah, ini dia alasan-alasan gue mau jelasin tadi kenapa orang Indonesia suka makan pedas. Yang pertama nih, karena kita udah kebiasaan dengan bumbu tradisional. Yang tadi gue jelasin, misalnya makanan Minang itu identik dengan pedas, itu emang udah mendarah daging nih. Jadi dari timur nih, dari nenek moyang nih ngasih ke kita makanan-makanan yang sedikit berbau pedas nih. Contohnya kayak misalnya kita makan sambal tuh. Sambal itu kan mungkin di sebagian orang, menurut kita sambal itu pelengkap makanan yang kalau nggak ada itu kurang banget gitu loh. Malah kalau dia berdiri sendiri lebih kuat dibanding makanan utama. Woi, bahasanya kan. Posisi sambal tuh kayak gitu tuh. Dia tuh sebenarnya pelengkap, bukan menu utama. Biasanya menu utamanya tuh daging, ikan, ataupun sayur. Tapi kalau nggak ada ini rasanya jadi tawar, jadi kayak rasanya kurang enak. Nah, inilah juga karena yang menjadi alasan orang Indonesia suka pedas. Karena dari dulu turun-temurun sambal ini posisinya udah ada di setiap makanan kita. Terus apalagi penggunaan merica. Nah, dulu kan bangsa-bangsa Belanda datang, bangsa-bangsa Eropa kan datang menjadi kita mencari makan rempah asli buat diganjem kan sama mereka apa ini? Ini apa? Diganjem mesti dimakan kan, untuk dijajah, untuk dijual lagi. Nah, salah satunya tuh merica, lada, cabai enggak sih kayaknya ya. Cuman merica dan lada ini kan suatu hal penting ya, komponen penting dalam makanan. Nah, itu yang bikin mereka mau ngejajah kita sampai seniat itu. Dan ini juga yang menjadi sensasi, setiap makanan kita ada di campuran ini yang bikin pedas nih. Kadang pedasnya nggak di bibir tapi di sini nih.
Dan juga ada buah-buah khas dari daerah-daerah tertentu yang menghasilkan rasa pedas tersendiri. Kalau orang Batak itu biasanya makannya andaliman. Nah, andaliman ini punya rasa pedas sendiri nih, beda sama cabai. Pedasnya itu bisa sampai tenggorokan gitu loh. Nah, kemudian rasa pedas itu meningkatin mood. Feeling kita nih. Jadi kalau misalnya kita makan pedas, kenapa kita makin suka nih? Karena kalau setiap habis makan pedas tuh timbul adrenalin dalam tubuh kita nih, menggebu-gebu, keringat yang menetes di tubuh, ya kan? Itu menimbulkan semangat, keinginan untuk makan lagi, ngetes lagi, coba lagi. Walaupun udah efek sampingnya tuh udah pasti moncor punya di toilet tuh, kita udah bersaudara aja tuh sama lubang toilet ya, lubang apa coba saya mau bahas. Nah itu udah pasti bersahabat punya itu. Nah itu juga yang bikin kita tetap semakin beradrenalin makanan-makanan pedas untuk kita coba. Apalagi kalau misalnya habis hujan ya kan, kalau udah namanya habis hujan itu, terus lapar kan, bawaan hujan tuh pasti lapar tuh. Nah, makan pedas nih biasanya dicari nih, beli entah kita makan mie instan, entah kita makan soto atau makan berkuah yang lain, kita pasti bikin sambalnya lebih di atas porsi ketika kita lagi makan santai nggak ada hujan ya, mungkin panas saja atau gimana gitu kan. Di luar hujan juga mungkin makan makanan yang di tempat-tempat dingin tuh, biasanya kita cari sambal tuh buat ngehangatin tubuh, bilangnya sih buat ngehangatin tubuh, padahal yang hangat mah cuman ibu kota tengah ini kita aja nih, perut kita aja nih yang bikin kita moncor-moncor di toilet gitu kan. Nah, apalagi sih efek yang biasa bikin makan pedas selain nimbulin adrenalin, itu juga bikin mood kita lebih baik. Selain adrenalin tadi, mood kita lebih baik. Biasanya kita habis makan pedas nih, kita kan ngelampiasin semua nih, ngeluarin keringat, ngeluarin apa, karena efek pedasnya itu bikin mood kita jadi lebih baik lagi. Yang tadinya marah, kesel, mungkin lebih agak tenang. Karena apa ya, maksudnya habis ke pedasnya di mulut nih, kan gitu-gitu kan. Jadi yang lebih bete-nya kalau apalagi habis makan pedas nggak ada air, gila itu rasanya bibir jontor banget. Buat teman-teman nih yang biasa nonton tentang cerita-cerita makanan nih, biasanya kalau kalian makan nih atau mungkin yang coba hal-hal yang pedas nih, memang biasanya tuh tesnya sampai level berapa nih, cabenya tuh sampai sebanyak apa nih. Coba deh di komen tuh biar kita sharing nih. Teman-teman yang kuat banget nih makan cabai nih atau makan sambel nih, biar kita tahu nih seberapa strongnya nih kalian. Selain itu, alasan orang Indonesia suka selain makanan tradisional tuh secara ini ya, kalau menurut saya, karena kita kebiasaan ngeliat orang tua kita. Biasanya kalau kita ngeliat orang tua kita atau orang yang lebih tua di sekitar kita, ketika orang makan sambal itu dia menggugah selera atau mendamai nafsu makan, sehingga kita terpacu nih, kalau gue makan atau saya makan, gue harus coba nih makan pedas, biar apa? Biar memacu gue untuk menambah selera nih. Karena nggak tahu kenapa ya, dengan kebiasaan kita yang makan nasi anget, ikan baru masak, itu ditambah sambal, itu kayaknya kita bisa nambah porsi makan kita berkali-kali lipat deh, dibanding cuma nasi anget sama lauk tapi nggak ada sambalnya, cuman sekedar gitu aja, entah kecap yang manis-manis gitu, itu kayaknya ya masih bisa dikontrol lah makan. Tapi kalau udah pakai sambal ya kan, terus udah ikannya anget, nasinya nasi anget, ini sambalnya udah porsinya porsi raja nih, itu udah bisa membuat kita nambah nafsu makan untuk ya bisa bertubi-tubi. Ini juga menjadi alasan kita, selain yang tadi gue bilang melihat orang tua, itu dengan kebiasaan makan kita, makan nasi kita juga, itu untuk menambah ya porsi-porsi makanan kita. Porsi makanan, kebiasaan kita makan sih ya, kebiasaan kita untuk suka pedes gitu kan. Nih, jadi teman-teman nih semua yang suka-suka makan pedes, coba deh share di kolom-kolom komentar kita nih buat ngasih tahu, ada nggak sih alasan orang Indonesia yang pengen kalian cari tahu nih di luar kebiasaan kita tadi yang gue jelasin, kebiasaan kita makan pedas itu kenapa gitu kan. Atau mungkin hal-hal baru yang kebiasaan orang Indonesia nih, kenapa sih orang Indonesia seperti ini, atau kenapa sih orang luar seperti ini. Coba deh komen dulu di
jam 8 worldwide nih, biar jam 8 worldwide khususnya Wanjer biar makin berkembang nih, biar makin maju, biar makin terbang gitu kan, bisa memberi informasi yang banyak ke teman-teman sekalian. Sekian dari gua, Jerry Shimamura. Terima kasih.